Ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sempat melakukan pelambatan akses internet di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat untuk mencegah hoaks yang beredar terkait aksi unjuk rasa di Papua. Pelambatan dilakukan sejak pukul 13 waktu Indonesia Timur kemarin dan dinormalkan kembali kemarin malam. Hoaks apa saja yang beredar dan bagaimana menumbuhkan literasi digital? Ani Rahmi akan menyampaikannya dalam segmen Fact Check berikut ini. Ani, silakan. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinando Setu menyatakan mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah atau 18.30 waktu Indonesia Barat, akses telekomunikasi sudah normal kembali seiring dengan kondusifnya situasi di wilayah Papua. Pelambatan atau throttling yang dilakukan oleh Kemenkominfo bertujuan untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi. Apa saja hoaks yang sempat beredar khususnya di media sosial? Saya mengambil dari laman Kominfo. Yang pertama adalah disebutkan Polres Surabaya menculik 2 orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua. Kasat Intel Polres Tabes Surabaya AKBP Asmoro membantah terjadinya penculikan. Menurutnya kepolisian hanya mewawancarai dan memeriksa kedua orang tersebut. Dan ini juga sudah dibantah, disebutkan bahwa berita ini adalah hoax. Ini hoax yang pertama. Kita lihat hoax yang kedua. Hoax berikutnya adalah terkait dengan korban yang disebutkan foto mahasiswa Papua tewas dipukul aparat di Surabaya. Dan ini juga sudah dibantah hoax, kembali saya ambil dari laman Kominfo. Mabes Polri melalui akun media sosial yaitu di Humas Polri menyatakan informasi ini adalah hoax. Ini juga sudah disebarluaskan lewat akun medsos dari Humas Polri. Foto yang digunakan adalah foto korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Trikora yang kejadiannya pada tanggal 19 Februari 2019 lalu. Sama sekali tidak ada hubungannya. Lalu Kapolri juga sudah menegaskan bahwa isu ini adalah hoax. Nah, hoax yang ketiga ini yang beredar dan lagi-lagi dibantah langsung. Ya, kali ini yang membantah adalah dari Ikatan Keluarga Besar Papua di Surabaya. Ketuanya yaitu Peter Frans Rumasep kemarin sudah menyatakan bahwa informasi pengusiran tidak benar. Mahasiswa yang sempat diamankan polisi sudah dikembalikan ke asrama dengan aman dan sudah kembali melakukan aktivitasnya. Beliau juga menyebutkan bahwa kami harap saudara-saudara kami, bapak, ibu, adik-adik dan masyarakat Papua berhati-hati dalam menyikapi informasi yang berkembang. Harus lebih selektif, tidak harus reaktif manakala informasi itu belum tentu benar adanya. Dan rentetan unjuk rasa yang terjadi di beberapa kota di Papua dipicu memang oleh beberapa hal. Yang pertama adanya bentrokan mahasiswa asal Papua dengan ormas dan aparat yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Lalu ada laporan juga yang masuk terkait kasus pelecehan terhadap bendera. Ada juga yang menyatakan pelecehannya terhadap tiang bendera begitu. Kemudian ada bentrokan lagi yang terjadi di Surabaya. Nah, dalam insiden bentrokan ini ada terlontarlah ujaran kebencian. Dan ditambah lagi dengan viralnya beberapa hoax yang sudah diklarifikasi tadi. Nah, atas insiden ini dan juga ketersinggungan yang terjadi, sejumlah kepala daerah mengajukan permohonan maaf. Mulai dari Wali Kota Malang, Wali Kota Surabaya, hingga Gubernur Jawa Timur meminta maaf. Kita simak kembali permintaan maaf dari Wali Kota Malang, Sutiaji, dan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan lain sebagainya. Jangankan dia adalah warga negara kita, orang di seluruh dunia aja boleh mencari ilmu di kita. Jadi sekali lagi tidak pernah ada larangan atau pemulangan dan lain sebagainya berkaitan dengan ini. Tidak ada kita istilahnya melarang orang yang berada di Kota Malang untuk apapun, berinvestasi, bekerja, mencari ilmu, karena Malang adalah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Indonesia dan sistem siapapun boleh berada di sini. Utamanya saudara-saudara kita dari Papua itu kan juga warga kita sendiri, ya, harus kita perlakukan sesuai dengan apa yang seharusnya. Mereka di sini juga harus kita naungi dan kita lindungi bersama-sama.
kami tadi saya bertelepon dengan Pak Gubernur Papua, Pak Lukas NMB. Kami mohon maaf karena sama sekali itu bukan mewakili suara masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu harus dibedakan antara letupan yang bersifat dari personal dengan apa yang sebetulnya menjadi komitmen Jawa Timur. Kita selalu mengingatkan Jogo Jawa Timur. Demikian permohonan maaf yang disampaikan oleh sejumlah kepala daerah di Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan kepolisian? Ada beberapa imbauan begitu atau instruksi yang dilontarkan untuk pihak kepolisian. Ini dari Menko Polhukam Wiranto minta oknum perusak bendera dan rasialisme diusut. Artinya sumber dari bentrokan itu sendiri harus ada tindakan tegas. Ini perintah langsung. Lalu juga polisi telah mengidentifikasi 2 akun media sosial. Berikutnya adalah mereka yang diduga sebagai provokator. Rusuh Manokwari, polisi selidiki kemungkinan dalang provokasi medsos. Artinya tidak bisa lolos juga mereka yang memang sengaja mengambil keuntungan atau memanfaatkan suasana yang memang sudah tidak begitu jernih begitu. Polisi ada 2 akun media sosial yang sudah diidentifikasi yang diduga menyebarkan provokasi, termasuk menyelidiki kemungkinan adanya dalang di balik provokasi via internet tersebut. Namun satu hal, instruksi dari Menko Polhukam adalah kepada seluruh aparat keamanan untuk melakukan tindakan persuasif dan juga terukur. Nah, terakhir saya ingin menyasar khusus peran hoax dalam insiden kemarin. Lagi-lagi ada unsur hoax yang bermain di sini. Disinilah pentingnya literasi digital atau literasi media. Masyarakat kita semua harus mampu memilah dan juga memilih konten-konten yang sesuai dengan fakta dan mengandung kebenaran. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama dan yang utama adalah media sosial. Meski siapa saja bisa membuat akun di media sosial dan bisa memposting konten, namun perlu diingat bahwa media sosial tetap memiliki etika dan ada aturan mainnya. Pahami etikanya agar tidak terjerat hukum akibat penyebaran informasi yang salah. Yang kedua adalah bijak dan juga kritis dalam mencerna setiap informasi. Cek dulu kebenaran informasi yang ada. Dan yang ketiga adalah tidak menyebar hoax. Menkominfo mencatat setiap bulan sedikitnya ada 60 hoax yang menyebar pesat. Artinya sehari sedikitnya ada 2 berita bohong yang mewarnai jagat digital. Dan jumlah ini bisa melonjak tajam saat terjadi bencana atau insiden seperti di Papua kemarin atau ketika masa-masa pemilu. Dan yang keempat, lebih baik lagi jika kita bisa aktif menyebarkan pesan dan kegiatan memelihara perdamaian. Bicara baik atau diam? Wahyu, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ani Rahmi atas paparannya di segmen Fact Check.